Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi di Seruan Khalifah, sebuah program di mana kita akan mengupas tuntas khutbah huzur, dan hari ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 13 April tahun 2018. Dan alhamdulillah di studio sudah ada narasumber kita, yaitu Pak Mubalik, Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anom, hari ini kita akan membahas khutbah huzur yang menurut saya sih cukup menarik ya Pak. Karena huzur di sini membuka dengan mengutarakan bahwa sekarang itu di dunia banyak sekali kekacauan gitu ya Pak. Mulai dari mungkin perang atau sampai kekacauan levelnya di rumah tangga, di mana-mana orang jadi serakah. Dan orang tuh udah masuk ke sisi yang sangat gelap gitu Pak kalau huzur menyebutkannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, huzur ini mengaitkan kondisi kekacauan dunia ini dengan minimnya ketaatan atau keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mungkin sebagai pendahuluan di episode ini Pak, boleh tolong dijelaskan sebenarnya bagaimana kaitan antara berbagai jenis kekacauan yang ada di dunia ini dengan kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, Pak Anom. Iya, memang betul Kang Ansar, huzur mengulas tentang kemunduran, bukan hanya kemunduran terkait zaman, tetapi juga kemunduran yang terjadi pada diri manusia. Iya. Huzur sampaikan bahwa lihatlah zaman saat ini merupakan era kemajuan teknologi. Iya. Perkembangan sains begitu besar, tetapi lihatlah manusia dibuat semakin rusak, semakin hancur. Nah, ini menandakan bahwa kemajuan teknologi, perkembangan dunia yang semakin maju, semakin pesat, itu tidak membuat kemudian manusia menjadi lebih aman, lebih damai. Nah, maka huzur sampaikan diperlukanlah sebenarnya seorang pembimbing agar manusia itu kembali kepada Tuhan. Jadi apa gunanya, apa fungsinya? Zaman semakin maju, teknologi semakin mudah, tetapi yang terjadi adalah kehancuran. Itu pesan awal dari khutbah huzur. Itu ya Pak, jadi justru kontradiktif ya Pak. Yang satu, dunia ini kelihatannya semakin akses informasi lebih cepat, teknologi semakin maju, tapi manusia justru semakin ada kemunduran gitu ya Pak ya. Lalu huzur kan singkatnya memberikan solusi bahwa nah gunanya pembimbing akhir zaman tadi itu supaya manusia itu bisa kembali ke quote on quote mungkin kita bilang relnya gitu ya Pak ya. Nah itu bisa dijelaskan Pak kenapa manusia itu kembali ke relnya atau ke sisi yang terang itu bukan lewat teknologi atau sains dan semacamnya, tapi justru dengan mendekatkan diri ke Allah Ta'ala gitu Pak. Iya, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW kita ketahui masyarakat Arab itu mengalami keburukan ya atau kegelapan moral sehingga menjadi bangsa yang tidak beradab ya. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW memberikan sendi-sendi dasar-dasar dari bagaimana cara berkehidupan yang baik, tata sosial yang terbaik gitu ya. Kemudian juga memperkenalkan bagaimana manusia bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, pada era ini kita ketahui Kang Ansar dan pemirsa bahwa ajaran dari Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim, kemudian melalui hadis Nabi Muhammad SAW itu sampai sekarang masih utuh. Tetapi yang huzur tekankan di sini, kenapa ya umat Islam yang masih memiliki kitab suci yang sempurna, yang tidak kurang, yang tidak ada yang berubah, berbeda huzur sampaikan pada umat Kristen. Mereka memiliki Alkitab yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki perubahan di dalam kitab suci mereka. Tetapi Islam ini tidak itu. Nah, kenapa malah
umat Islam pada era ini menjadi umat yang paling banyak ya kekacauan yang terjadi. Padahal di antara umat Islam ini mereka memiliki pemimpin-pemimpin. Mereka memiliki ulama-ulama yang juga hebat di dalam mendakwahkan Islam. Nah, kenapa mereka umat Islam ini terjadi kekacauan yang paling banyak dibandingkan dengan agama-agama yang lain? Nah, ini disorot oleh Huzur. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, berarti di sini ada sesuatu hal yang lain yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi Kang Ansar, Nabi Muhammad SAW sejak 1500 tahun yang lalu mengkabarkan tentang kedatangan seorang Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi inilah yang akan menjadi pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala, yang datangnya yaitu pada akhir zaman, di mana akhir zaman itu menjadi sebuah puncak ya dari gemerlapnya keduniaan, perkembangan teknologi yang begitu besar ya. Nah, di tengah-tengah itulah Imam Mahdi datang. Untuk apa? Yaitu untuk mempersatukan umat muslim khususnya agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kedamaian. Imam Mahdi datang menghidupkan kembali ya yuhyidina wa yuqimus syariah, menghidupkan agama Islam dan menegakkan syariat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun Huzur sampaikan, sayangnya ya Imam Mahdi yang telah datang ini ditolak. Masyarakat menolak. Masyarakat menolak dari mana? Dari pemimpin-pemimpin ulama-ulama mereka yang menolak. Kenapa mereka menolak? Ya karena setiap ulama-ulama itu memiliki kepentingannya masing-masing. Dan juga masyarakatnya, mereka menjadi masyarakat kaum muslim yang taklid buta. Jadi mengikuti apa saja omongan dari ulamanya. Sehingga apa? Walaupun ulama Islam itu banyak pada era ini, hasilnya adalah tetap saja orang-orang muslim satu dengan yang lainnya mereka saling berperang. Sehingga apa? Mereka yang beragama Islam, negara-negara yang berdasarkan agama Islam, ya isinya adalah pertengkaran ya, dan menimbulkan keterpurukan bagi mereka. Iya sih Pak, saya juga ngerasa apa ya Pak, kalau tadi kita membahas tentang ulama-ulama, kok saya ngelihat ada tren di mana justru kadang ulama itu yang jadi provokator gitu Pak, yang bukan yang membuat manusia ke arah yang terang gitu, tapi justru semakin gelap gitu Pak. Itu sebenarnya apa sih Pak penyebabnya? Kenapa jadi ulamanya justru yang apa ya Pak, yang jadi pionir untuk ke arah yang lebih buruk bukan yang ke arah yang lebih baik gitu Pak? Iya, karena sebenarnya gini, ulama-ulama ini sama juga mereka mengetahui bahwa di akhir zaman akan datang utusan Tuhan yang membawa sebuah risalah. Tetapi mereka jugalah yang kemudian menetapkan kedatangan Imam Mahdinya ini, utusan Tuhannya ini, dia dari mana datangnya. Sehingga ketika Imam Mahdi itu datang, tidak sesuai, tidak persis dengan kemauan mereka. Kemudian mereka pula lah yang menjadi orang pertama mengatakan bahwa Imam Mahdinya belum datang. Jadi yang sudah datang berdasarkan tanda-tanda Allah Ta'ala, ya, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, akhirnya apa? Ya dikesampingkan. Ya. Sehingga alhasil umat Islam pada saat ini ya tidak menerima kedatangan Imam Mahdi tersebut. Alhasil juga ya umat Islam terjauh daripada petunjuk dari Allah Ta'ala pada akhir zaman. Nah ini menarik nih Pak. Kan tadi kita ngebahas tentang umat Islam ya Pak. Dan Huzur di sini membuat penekanan tersendiri gitu Pak. Yang mana Huzur kayak membuat retorika atau pertanyaan bahwa sebenarnya
apa sih itu yang disebut dengan umat Islam dan bagaimana kita menjadi orang Islam yang sejati gitu Pak. Saya ingin bertanya itu ke Pak Anom, tapi mungkin sedikit konteks saya ngeliat bahwa saya bisa relate dengan yang Bapak tadi bilang bahwa ya memang kita punya kitab yang masih paling terjaga dibanding agama-agama lain, tapi justru kitanya ini yang sebagai orang Islam yang paling mungkin kalau dilihat kacau gitu ya Pak, perang dan semacamnya. Nah itu saya jadi penasaran. Jadi sebenarnya yang disebut orang Islam itu yang seperti apa sih Pak? Dan Islam yang sejati itu bagaimana cara meraihnya itu Pak? Iya, Huzur sampaikan di dalam khutbahnya sangat mendalam sekali. Karena beliau mengutip sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pertama, Huzur sampaikan bahwa apa sih itu Islam? Ya, Islam itu beliau ringkas ialah seseorang yang mengikuti peraturan-peraturan agama, mengikuti aturan agama, menjauhi larangannya. Iya. Itu adalah Islam. Kemudian Huzur juga sampaikan apa itu yang disebut dengan Muslim. Nah, Muslim itu adalah orang yang dia melaksanakan perintah Tuhan dan dia menjauhi larangannya, kemudian dia tidak mengharapkan bahwa ketika dia melakukan hal itu, dia mengharapkan surga, kemudian takut kepada neraka, tidak. Tetapi yang dia raih adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap apa yang ia lakukan. Sehingga Kang Ansar, ketika seseorang menjadi Muslim, seharusnya dia berpikir bahwa apa yang ia perbuat ini itu mendatangkan kesukaan tidak dari Allah Ta'ala. Jadi di sini timbul rasa cinta antara seseorang yang mengaku dirinya Islam kepada Tuhannya. Jadi kalau misalnya kita mencintai, contohnya ya, kita mencintai lawan jenis, pasti kan kita akan berpikir bagaimana orang yang kita cintai ini akan bahagia. Begitu juga seorang Muslim itu, menurut Huzur, ketika dia mengatakan bahwa saya memiliki hubungan dengan Tuhan, saya mencintai Tuhan, berarti saya harus membahagiakan Tuhan. Bagaimana cara kita membahagiakan Tuhan? Yaitu kita menjalani hidup ini sesuai dengan keinginan dari Tuhan, keridhaan dari Tuhan. Kita manusia berasal dari Tuhan. Kita yang tadinya tidak ada, diciptakan oleh Tuhan. Kan sudah seharusnya kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka sebagaimana dalam surah dalam Al-Quran ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muslim. Ya. Jadi barang siapa yang menghadapkan wajahnya itu kepada lillah, kepada Tuhan, maka dia itu muhsin. Nah, Huzur menjelaskan lagi ini seorang apa yang dianggap sebagai seorang muhsin. Beliau mengambil sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan pendekatan yang sangat dalam. Jadi beliau sampaikan adalah seorang muhsin itu adalah seorang yang apabila rasa cintanya kepada Tuhan itu membuat dirinya itu disakiti, bahkan perihnya seperti diazab, maka dia tidak akan mundur selangkah pun dari ketaatan kepada Tuhannya itu. Bahkan kalau dia beranjak mundur ya, atau menjauh satu langkah saja, maka dia akan menganggap ini seperti ribuan kematian bagi dirinya, atau bahkan lebih dari itu. Jadi dia akan menganggap bahwa jika ia menjauhi satu langkah saja dari Tuhan, maka seperti semua penderitaan itu akan ia tanggung. Nah, ini yang disampaikan oleh Huzur berkaitan dengan siapa yang disebut dengan Islam, Muslim, dan juga muhsin. Nah, anggota jemaat diminta ya oleh Huzur untuk mengarahkan pola hidupnya itu ke arah itu, Kang Ansar. Oh, tapi tadi saya
agak ini ya Pak, pas Bapak bilang bahwa orang-orang Islam yang sejati gitu, yang hakiki gitu, mereka nggak menghindari larangan untuk menghindari dari neraka gitu dan mengerjakan perintah untuk mendapatkan surga. Itu saya agak termenung karena mungkin kayak saya masih, dan mungkin pemirsa MTA juga gitu Pak, masih ada yang ya kita patokannya surga dan neraka gitu Pak. Jadi nggak melakukan dosa karena takut diazab di neraka, dibakar dan semacamnya gitu. Dan kita melakukan sesuatu yang di jalan Allah Ta'ala untuk mendapatkan surga gitu kan, untuk mendapatkan imbalan gitu Pak. Tapi gimana kita bisa naik tingkat ke atasnya lagi gitu Pak. Jadi kita bahkan udah nggak, mungkin kasarnya nggak memperdulikan lagi surga dan neraka gitu ya Pak, tapi udah tulus banget gitu Pak. Itu gimana sih Pak supaya kita sampai di titik itu, karena saya nggak bisa membayangkan bahkan Pak ada orang yang bisa berpikir setulus itu gitu Pak. Iya, Huzur memang sampaikan bahwa eh, bentuk-bentuk kecintaan kepada Tuhan itu memang tidak mudah, ya. Tetapi dia harus diusahakan. Yang pertama adalah melalui apa? Melalui ketaatan. Jadi belajarnya itu melalui ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketika tentu kita dari makhluk yang lemah, kan tidak mungkin serta-merta ketika ada timbul di dalam perasaan kita bahwa oh saya pengen jadi seorang muhsin. Kemudian 1-2 hari kita bisa meraih tingkatan muhsin itu. Kan tidak mungkin ya, sulit untuk mencapai ke arah sana. Tentu hal itu bisa kita capai melalui tahapan-tahapan. Ya, tahapan yang paling pertama yang disampaikan oleh Huzur adalah tahapan ketaatan. Jadi harus ada kesadaran di dalam diri kita itu Kang Ansar, bahwa saya harus taat terhadap semua perintah-perintah yang datang dari Allah Ta'ala melalui ajaran Islam. Itu perintah apa saja, saya harus taat di dalamnya. Nah, ketaatan itu tentu butuh usaha, butuh effort dari kita itu yang cukup besar. Bahkan Hadrat Masih Maud mengatakan bahwa ketaatan itu memang tidak mudah. Ketaatan itu sesuatu hal yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Jika ketaatan itu terus kita bina di dalam diri kita, kita menjalani kehidupan ini tentu kan seringkali berseberangan ya dengan dengan kehidupan kita. Misalnya ya, kita ingin cepat naik jabatan. Ya. Kalau mengikuti cara-cara yang sesuai petunjuk Tuhan, sesuai agama Islam, ya kita tidak boleh misalnya tidak boleh memfitnah teman sekerja misalnya. Tidak boleh pansos terhadap diri kita ya, dibandingkan dengan teman sekerja yang lain. Tetapi kalau kita mengikuti pola-pola dunia kan tidak. Pola-pola dunia itu apa saja yang membuat kita bisa meraih kesuksesan, ya lakukan saja. Walaupun di dalamnya harus ada fitnah, harus ada ya menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, ya, bahkan berbuat curang, ya. Nah, ketika kita memilih untuk bersabar, ya, dalam hal itu mengikuti aturan-aturan agama, ya, kita mengedepankan bahwa kita lebih mencintai Allah Ta'ala daripada jabatan kita lekas naik. Nah, ketika pilihan itu sudah bisa kita ambil di dalam diri kita, bahwa segala sesuatunya itu saya lebih suka jika Allah Ta'ala ridho terhadap apa yang saya lakukan. Walaupun mungkin sebagai konsekuensinya saya lama naik jabatannya. Karena saya tidak melakukan usaha-usaha duniawi seperti yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, kemenangan kita itu ada di sana. Nah, tentu mencapai ke sana kan harus melalui proses ya Kang Ansar ya. Nah, jadi kalau proses itu dilalui, ketaatan itu dilalui, maka kita akan bisa mendapatkan keberhasilan mengalahkan kepentingan dunia ini dibandingkan dengan Tuhan.
Jadi kalau kalimat Hadrat Masih Maud alaihissalam itu, jika seseorang lebih mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya dia sedang meninggalkan Allah Ta'ala. Kita nggak bisa mengejar dalam waktu yang sama gitu ya Pak ya? Ya, betul. Dan berarti gimana kita naik level dari yang cuman surga dan neraka doang, ya kita harus punya mindset bagaimana kita bisa menyenangkan Allah Ta'ala gitu ya Pak, meskipun melewati jalan yang secara duniawi itu lebih susah, secara duniawi lebih challenging gitu ya Pak. Tadi misalnya naik jabatan dan semacamnya gitu Pak. Nah mungkin terakhir Pak, kalau secara singkat di tren dunia ini yang semakin menantang gitu ya Pak, gelap, semakin ke arah kesesatan, tapi di sisi lain teknologi yang semakin berkembang, kita dapat akses informasi dengan mudah. Dengan kata lain, godaan tuh lebih banyak gitu ya Pak untuk kita mengejar dunia. Apa sih kira-kira pesan dari Pak Anom kepada pemirsa MTA untuk bisa tetap berada di jalur yang Huzur sampaikan gitu Pak? Jalur di mana kita menjadi seorang Islam yang hakiki gitu Pak. Iya, kembali kepada sabda dari Hadrat Khalifah di dalam khutbah itu, bahwa ketika seseorang menanamkan ketakwaan di dalam dirinya, maka sebenarnya segala sesuatunya akan mudah. Oh, oke. Kenapa sih seseorang itu menjalani kehidupan di dunia ini segala sesuatunya dirasa sangat berat? Contoh misalnya dalam pekerjaan. Kenapa seseorang banyak yang merasa bahwa gajinya tidak cukup. Iya. Banyak orang yang merasa bahwa saya butuh jabatan yang lebih tinggi lagi. Iya. Untuk meningkatkan value di hadapan orang lain. Itu semua karena orang-orang terbawa oleh hawa nafsu yang kecenderungan di dalam dirinya timbul mengikuti alur keduniawian. Ketika itu, konsep itu ada di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak akan pernah bisa tenang di dalam hidupnya. Karena sebenarnya Kang Ansar dan pemirsa, kita hidup itu tidak memerlukan sebegitunya. Iya, iya. Maka di dalam agama Islam memberikan sebuah solusi dan ajaran yang sangat praktis, yang bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya. Yaitu apa? Dijelaskan oleh Huzur, oleh Khalifah kita, mengambil sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud. Yaitu lakukan dengan jalan ketakwaan. Ketakwaan. Okay. Kalau seseorang hidup ya berhati-hati di dalam dunia ini, selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, ya. Jadi kalau mau melakukan ini, lakukan itu, kira-kira bagaimana dengan Allah? Nah, jika itu saja yang sesimpel itu menjadi kepribadian seorang Ahmadi, maka hidup itu tidak terlalu sulit. Gitu. Nah, itu kuncinya ya, Pak. Kuncinya adalah seseorang harus menjalani hidup penuh dengan ketakwaan. Oke. Jazakumullah Pak Anom. Pemirsa MTA, hari ini kita belajar bahwa kalau mungkin kita masih suka ngerasa resah, kosong, atau hampa di dunia yang kelihatannya udah semakin maju, tapi sebenarnya itu jawabannya adalah ya karena dunia ini udah semakin ke arah yang lebih gelap, lebih sesat gitu. Dan cara untuk kita selamat dari itu kuncinya seperti yang Pak Anom sampaikan adalah ketakwaan. Dan cara untuk membangun ketakwaan adalah dengan ketaatan. Semoga kita bisa sama-sama menjadi seorang orang yang bisa menjalankan Islam yang hakiki. Dan kalau pemirsa penasaran kira-kira ada khutbah Huzur apa lagi yang kira-kira bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode lainnya dalam Seruan Khalifah. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.